Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul pujian dan sanjungan bagi Allah. Sebenarnya doa Bapa kami menciptakan kondisi di mana setiap hari orang percaya dapat bersentuhan dengan Allah. Bahkan mestinya setiap saat. Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha mulia, yang memenuhi jagat raya ini, berkenan berfellowship dengan orang percaya. Sebenarnya ini adalah kehormatan di atas segala kehormatan, yaitu kalau manusia dapat bersekutu dengan Allah dan diperkenankan untuk dapat menyukakan hatinya. Ini berarti orang tersebut diperhitungkan oleh Allah. Ya, orang-orang yang bersekutu dengan Allah dan berusaha menyenangkan hatinya. Inilah orang-orang yang berharga di mata Allah, yang tentu saja pasti mendapat providensia dengan sempurna sejak di bumi. Walaupun harus mengalami banyak proses pendewasaan, bahkan penganiayaan, tapi suatu hari nanti akan dibawa oleh Allah ke langit baru dan bumi yang baru, tempat yang sangat membahagiakan, yaitu kehidupan yang sempurna. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh Allah. Mereka menjadi tidak berharga bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi karena mereka tidak menghargai Allah. Ya, mereka tidak menghormati Allah secara patut dan tidak takut akan Allah. Sampai pada keadaan tertentu Allah tidak memerlukan mereka, tidak memperdulikan mereka, maksud saya. Yang puncaknya adalah mereka terbuang ke dalam lautan api selama-lamanya, terpisah dari hadirat Allah. Betapa mengerikan, saudaraku, keadaan itu. Lebih baik mereka tidak pernah ada di bumi dan hidup sebagai manusia. Disinilah letak resiko dan konsekuensi yang tinggi, ya, menjadi makhluk yang disebut manusia itu. Banyak manusia tidak menyadari resiko kehidupan yang begitu dahsyat. Tidak heran kalau mereka hidup dalam taraf kehidupan yang tidak jauh dari binatang yang filosofinya adalah mari kita makan minum sebab besok kita mati. Betapa celakanya kehidupan manusia seperti itu. Seharusnya kehidupan manusia memiliki makna dan isi, yaitu hanya menyembah dan berbakti kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 8. Doa Bapa kami menggiring orang percaya untuk memiliki makna dan isi hidup ini, saudara. Kalau seseorang diperhitungkan oleh Allah, orang itu menjadi berharga di mata Allah. Tentu saja mereka menjadi kesukaan bagi Allah Bapa. Dan Allah Bapa menjadi kesukaan bagi orang-orang itu. Orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai kesukaannya, ya, pasti tidak akan mencari pujian atau sanjungan dari manusia lain. Ia tidak mencari sanjungan, pujian dari manusia lain, saudara. Sama sekali tidak. Saudaraku sekalian, Allah akan memperhatikan orang-orang seperti ini secara khusus. Orang seperti itu, ya, yang disayang Tuhan, tidak mencari hormat dari manusia lain itu, ya saudara, tidak lagi mencari kesenangan apapun selain berusaha hidup untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak Allah, serta memenuhi rencana Allah yang Allah berikan kepada masing-masing individu, yang Allah berikan kepadanya, saudaraku. Ya, inilah orang yang berhenti memiliki dirinya sendiri, tetapi hidup dalam pemilikan Allah secara penuh atau mutlak.
Orang-orang seperti ini barulah patut mengucapkan kalimat, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Tentu dengan sikap hati yang tulus dan tidak munafik. Berbeda dengan mereka yang mengucapkan kalimat "Datanglah kerajaan-Mu" tetapi ternyata masih memiliki dirinya sendiri. Mereka memang tidak bermaksud mau menipu Allah, tetapi karena mereka sendiri telah menipu dan meliciki dirinya sendiri, sehingga ia tanpa sadar mencoba menipu Allah. Di pengadilan Tuhan nanti baru semua terkuak, ya, tidak ada yang tersembunyi. Pada umumnya orang ingin diperhitungkan oleh sesamanya atau berharga di mata manusia. Merasa berharga di mata manusia menjadi kebutuhan semua manusia pada umumnya, ya. Jadi merasa berharga di mata manusia menjadi kebutuhan, ya, semua manusia pada umumnya. Tentu memperjuangkan, ya, bagaimana menjadi manusia yang berharga di mata manusia lain. Bagi mereka yang berkeadaan khusus, artinya memiliki kelebihan dari manusia lain dan berpeluang besar untuk memperoleh pujian dan sanjungan dari sesamanya, akan lebih berusaha biasanya. Sehingga tidak sedikit mereka yang terjebak dalam kubangan kesalahan itu, yaitu hidup mencari pujian dan sanjungan manusia semata-mata. Ya, saudara. Memang tidak salah kita dipuji atau disanjung orang lain, sebab kita tidak bisa melarang orang memuji dan menyanjung kita. Tetapi hendaknya kita tidak mencari pujian dan sanjungan manusia, serta menikmatinya sebagai kesukaan atau kenikmatan hidup. Orang-orang yang hidup mencari pujian dan sanjungan dari sesamanya tidak patut mengucapkan kalimat dalam doa Bapa kami, dipermuliakanlah namamu. Hendaknya kita tidak merasa sudah mempermuliakan Allah hanya karena kita menyanyikan nyanyian atau lagu rohani yang memuat syair, memuji dan menyembah Allah atau memuliakan namanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Allah baik dalam liturgi maupun dalam perilaku adalah orang-orang yang benar-benar sudah tidak lagi mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kesukaan hati Allah saja, saudara. Orang-orang seperti ini barulah dapat mengerti apa artinya menjadikan Allah sebagai segalanya dalam hidup ini. Bagi orang-orang seperti ini, pujian dan sanjungan manusia malah bisa terasa menyakitkan, saudara. Karena memang ia tidak menyukainya dan tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Sering dengan diam-diam orang-orang seperti itu merasa tertekan jika hidup dalam pujian dan sanjungan manusia. Orang-orang seperti itu benar-benar menyadari bahwa keberadaannya hanyalah oleh karena anugerah dan berkat Allah semata-mata. Karenanya hanya bagi Allah lah segala pujian, segala sanjungan, dan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.